Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Pagi hari ini Ibu harap anak-anak sudah siap dalam pembelajaran, sudah mandi, sudah sarapan, sudah membaca renungan dan juga sudah berdoa. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat. Contohnya 5/6 akan dibulatkan ke satuan terdekat. Caranya anak-anak membuat garis bilangan. Ya, ini 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, atau bisa ditulis juga 1. Nah, kemudian anak-anak lihat pecahan 5/6. Nah, ini pecahan 5/6 ini lebih dekat kemana? Ke angka 1 atau ke angka 0? Dari garis bilangan ini, anak-anak bisa lihat bahwa 5/6 lebih dekat ke angka 1. Maka, karena lebih dekat ke 1, pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Nah, contoh berikutnya. Bulatkan pecahan 2/5 ke satuan terdekat. Seperti tadi, kita membuat garis bilangan. 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 kita tulis dengan 1. Nah, 2/5 ini lebih dekat dengan mana? Dengan 0 atau dengan 1? Anak-anak perhatikan, coba. Ya, lebih dekat dengan 0. Jadi, pecahan 2/5 dibulatkan menjadi 0. Nah, soal berikutnya, misalnya pecahan 4/5. 4/5 kita lihat lagi dalam garis bilangan. 4/5 ini lebih dekat dengan 1. Maka bila pecahannya 4/5, maka dibulatkan menjadi 1. Kemudian bagaimana bila soalnya merupakan bentuk pecahan campuran? Contoh dari soal 1F. Nah, bulatkan pecahan 21/9 ke satuan terdekat. Anak-anak buat dulu garis bilangannya. 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, dan seterusnya sampai 9/9 atau 1. Kemudian lihat untuk pecahan 1/9 lebih dekat dengan angka 0. Jadi pecahan 1/9 bila dibulatkan menjadi 0. Nah, sebenarnya anak-anak apabila bisa mengimajinasikan atau membayangkan, tidak perlu membuat garis bilangan seperti ini. Cukup dibayangkan, 1/9 itu pasti akan lebih dekat ke 0. Misalnya 7/9 itu pasti lebih dekat ke 1. Tetapi kalau anak-anak masih kesulitan, anak-anak bisa membuat garis bilangan seperti ini. Tapi kalau sudah semakin terlatih, sering mencoba, anak-anak pasti lebih bisa. Nah, kembali ke soal. Tadi pecahannya 21/9. 2-nya yang bilangan bulat tadi kita simpan dulu. Yang kita ubah hanya 1/9-nya. Tadi 1/9 dibulatkan menjadi 0. Ingat ya, tadi ada bilangan bulatnya, ini 2. 2-nya tetap. Nah, 1/9-nya sudah kita ubah menjadi 0. Jadi, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi, pecahan 2 1/9 apabila dibulatkan menjadi satuan terdekat, hasilnya adalah 2. Nah, contoh lagi ini
Bulatkan pecahan 1/3/4 kesatuan terdekat. Nah, seperti tadi untuk satunya yang bilangan bulat ini kita simpan dulu atau kita abaikan. Yang kita kerjakan yang 3/4-nya. 3/4, 3 ini sudah lebih dekat dengan 4. Berarti kita bisa pikirkan bahwa ini akan kita bulatkan menjadi 1. Nah, tetapi apabila anak-anak bingung, lebih baik membuat garis bilangan. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, atau 1. Nah, 3/4 lebih dekat dengan 1. Jadi 3/4 dibulatkan menjadi 1. Kembali ke soal tadi, 1/3/4 sama dengan ini 1. Kita tuliskan di sini 1. Kemudian 3/4. Hasilnya tadi setelah kita bulatkan 3/4 hasilnya 1. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasil pembulatan 1/3/4 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang berikutnya yang kedua, pembulatan pecahan desimal. Sebelumnya, anak-anak masih ingat pecahan desimal? Bilangannya berkoma seperti ini ya. Nah, anak-anak perlu paham, perlu ketahui mana yang bilangan, mana yang satuan, mana persepuluhan dan perseratusan. Nah, 3 ini adalah satuan. Nah, angka di belakang koma ini 7 ini adalah persepuluhan, yang ini 4 adalah per 100. Ingat, ini satuan, ini per 10, ini per 100. Nah, aturan pembulatan pecahan desimal. Apabila akan dibulatkan ke satuan terdekat, maka perhatikan angka per 10-nya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Yang kedua, apabila akan dibulatkan ke persepuluhan terdekat, perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Nah, ibu lebih mudah mengingatnya seperti ini. Misalnya nanti angka satuannya ini 1, 2, 3, 4, maka untuk satuannya dibulatkan ke bawah. Nah, bila angka persepuluhannya ini 5, 6, 7, 8, 9, maka satuannya ini nanti dibulatkan ke atas. Supaya lebih memahami, ibu berikan contoh soalnya. Nah, ini contoh tadi ya, 3,74. 3 adalah satuan, 7 adalah per 10, 4 adalah per 100. Yang pertama, apabila dibulatkan ke satuan terdekat. Kalau dibulatkan ke satuan terdekat, maka yang dilihat adalah per 10-nya. Nah, di sini per 10-nya adalah 7. Jadi yang kita lihat adalah 7. Ingat, kalau 7 tadi, maka dibulatkan ke atas. Tadi ingat ya, 1, 2, 3, 4, bulatkan ke bawah. 5, 6, 7, 8, 9, bulatkan ke atas. Nah, ini karena 7, maka dibulatkan ke atas. Di atas angka 3 adalah 4. Jadi, bila dibulatkan ke satuan terdekat, hasilnya 3,74 sama dengan 4. Yang kedua, apabila dibulatkan
ke persepuluhan terdekat, maka yang dilihat adalah per seratusnya. Ini ya anak-anak, angka 4-nya yang dilihat. Nah, yang diubah adalah per sepuluhnya. Yang mana? Angka 7 ini yang mau kita rubah. Bukan angka yang 3 ya, karena 3 ini adalah satuan. Sedangkan yang diminta adalah ke persepuluhan terdekat. Nah, kita lihat per seratusnya. Per seratusnya ini 4. 4 ya, kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah. Tadi 1, 2, 3, 4. Ini ya, dibulatkan ke bawah. Nah, jadi jawabannya bila dibulatkan ke bawah, jawabannya ini tetap menjadi 3,7. Ya, 4-nya ini hilang. Tidak ditulis lagi. Misalnya di sini angkanya 6. Maka akan dibulatkan ke atas menjadi 3,8. Yang berubah adalah per sepuluhnya. Kalau ini tadi yang berubah adalah satuannya. Yang kita lihat adalah per sepuluhnya. Kalau yang ini yang berubah adalah per sepuluhnya. Yang kita lihat adalah per seratusnya. Anak-anak masih bingung? Ibu coba dengan soal yang lain ya. Contoh 0,92. 0 adalah satuannya. 9 adalah persepuluhannya. 2 adalah per seratusnya. Sekarang apabila dibulatkan ke satuan terdekat, berarti yang dilihat per sepuluhnya, yaitu 9-nya. Kalau angkanya 9, berarti kita bulatkan ke atas. Angka di atas angka 0 adalah 1. Jadi 0,92 dibulatkan menjadi 1. Ya, yang berubah adalah satuannya. Setelah 0, 1. Nah, yang kedua persepuluhan terdekat. Yang kita lihat adalah per seratusnya. Yang kita lihat angka 2-nya. 2 ini lebih kecil dari 5. Atau ini saja anak-anak ingat, 1, 2, 3, 4 ke bawah, 5, 6, 7, 8, 9 ke atas. 2 berarti kita bulatkan ke bawah. Kita anggap tidak ada nanti ya, kita anggap hilang. Kita hilangkan saja. Ini ya 2-nya dibulatkan ke bawah, artinya kita hilangkan saja supaya tidak bingung. Nah, 0,92. 2 ini karena pembulatannya ke bawah, jadi kita hilangkan saja. Nah, jawabannya 0,9. Nah, jadi per sepuluhnya ini tetap 9. Contoh lagi, 1,48. 1 adalah satuannya, 4 adalah per 10, 8 adalah per 100. Bulatkan ke satuan terdekat. Berarti lihat per sepuluhnya. Lihat angka 4. Ingat, 1, 2, 3, 4 bulatkan ke bawah. Nah, bulatkan ke bawah itu artinya kita hilangkan saja ya angka di belakang komanya. Jadi 1 dibulatkan ke bawah berarti dia tetap menjadi 1. Yang kedua, untuk persepuluhan terdekat, lihat per seratusnya. Nah, per seratusnya adalah 8. 8, ingat 5, 6, 7, 8, bulatkan ke atas. Nah, di sini 4. Di atas angka 4 adalah 5. Jadi, kita bulatkan ke atas menjadi 1,5. Yang ketiga, untuk pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan melihat angka satuannya. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Anak-anak bisa mengingat yang tadi. Ini ya, 1, 2, 3, 4 ke bawah, 5, 6, 7, 8, 9 ke atas. Contoh,
18%. Kita lihat satuannya. Nah, satuannya ini 8. Maka kita bulatkan ke atas. Nah, puluhan di atas 10 adalah 20. Jadi jawabannya 20%. Atau anak-anak bisa membuat begini dengan deret bilangan. Ini ya, 18. 18 itu di antara puluhan, 10 dan 20. Nah, jadi bisa anak-anak buat deret seperti ini. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ini ya. 17, 18, 19, 20. Nah, 18 ini lebih mendekati kemana? Ke 10 atau ke 20? Nah, jawabannya ke 20. Jadi 18% bila dibulatkan menjadi 20%. Contoh berikutnya. 73. Bila dibulatkan menjadi berapa? Lihat satuannya. Satuannya adalah 3. Berarti dibulatkan ke bawah. Artinya menjadi 70%. Bila dengan deret bilangan seperti ini, 73 berada di antara 70 dan 80. Nah, sekarang lihat 73 lebih dekat kemana? Ke 70 atau ke 80? Dari sini anak-anak bisa lihat ya, 73 lebih dekat ke 70. Jadi pembulatannya menjadi 70%. Kemudian contoh lagi, 45%. Nah, ini satuannya 5. Satuannya 5 berarti dibulatkan ke atas. Puluhan di atas 40 adalah 50. Jadi 45 dibulatkan menjadi 50. Nah, bila di garis bilangan seperti ini, 45 berada tepat di tengah-tengah antara ini ya, 40 dan 50. Nah, tetapi ingat yang tadi, bila satuannya 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Nah, ini 45 berarti kita bulatkan menjadi 50. Contoh, apabila soalnya 97%. Nah, 97%, 7 ini lebih besar ya. Jadi dibulatkan ke atas. Puluhan di atas 90 tidak ada lagi, adanya 100. Berarti kita membulatkannya menjadi 100%. Bila dibuat dalam deret bilangan seperti ini, 97 berada di antara 90 dan 100. Nah, 97 ini lebih dekat dengan mana? Dengan 90 atau dengan 100? Nah, dari sini anak-anak bisa lihat 97 ternyata lebih dekat dengan 100. Maka pembulatannya menjadi 100%. Ibu harap anak-anak bisa memahami penjelasan hari ini, kemudian mengerjakan latihan dari SPS halaman 19 sampai 20. Ada 10 soal latihan yang Ibu harap bisa anak-anak kerjakan pada hari ini untuk melatih kemampuan anak-anak. Ya, demikian penjelasan hari ini. Apabila ada yang masih belum mengerti, kurang jelas, silakan bertanya secara langsung ke Ibu. Silakan belajar, selamat berlatih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat di rumah saja. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.